Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul bentuk sediaan tablet konvensional serta pengembangannya, yang beranggotakan Atika Mualifah, Esther Linceviani, Maris Alfa Citra, Siska Orienti, Sri Indah Wintadia, Tiara Ramadhani, dan Yatriani. Tablet konvensional yaitu sediaan padat dibuat secara keempat cetak, berbentuk rata atau cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Nah, tablet konvensional ini merupakan bentuk sediaan padat yang umumnya dibuat dengan bantuan bahan tambahan farmasi yang cocok. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Esther Linceviani Mendeva, NIM 1701011353. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, langsung aja. Penggunaan obat tradisional dinilai relatif lebih aman dibandingkan penggunaan obat konvensional, sehingga saat ini makin banyak peminatnya. Kelebihan lainnya adalah obat tradisional memiliki efek samping yang relatif rendah. Dalam suatu ramuan dengan kandungan yang beraneka ragam memiliki efek yang sinergis. Banyak tumbuhan yang dapat memiliki lebih dari satu efek farmakologis dan lebih sesuai untuk berbagai penyakit metabolik dan generatif. Selanjutnya, kelemahannya adalah efek farmakologisnya. Kebanyakannya lemah, bahan bakunya belum terstandar, dan belum dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. Sedangkan kelebihan obat tradisional adalah mudah diperoleh, bahan bakunya dapat ditanam di lingkungan sekitar, murah dan dapat diramu oleh setiap orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Marisa Alfa Citra, NIM 1701011357 akan melanjutkan slide berikutnya. Latar belakang. Bentuk sediaan farmasi yang banyak dikembangkan untuk rute pemberian oral adalah sediaan tablet. Sediaan tablet konvensional memiliki beberapa kelemahan, terutama bila digunakan pada pasien geriatri. Hal ini disebabkan perubahan kondisi fisik dan neurologik yang dialami oleh pasien geriatri seperti kesulitan menelan dan tremor. Penggunaan sediaan tablet konvensional juga dinilai kurang praktis karena harus digunakan bersamaan dengan segelas air. Selanjutnya, salah satu penyakit degeneratif yang banyak diderita oleh pasien geriatri adalah hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskuler yang prevalensinya meningkat pada usia lanjut. Berdasarkan fakta tersebut, pengembangan bentuk sediaan orally disintegrating tablet atau OTD dapat diaplikasikan untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pasien dalam terapi hipertensi. Orally disintegrating tablet atau ODT merupakan tablet yang dapat disintegrasi dalam waktu kurang atau sama dengan 30 detik saat diletakkan di atas lidah. Orally disintegrating tablet atau OTD dapat disintegrasi secara cepat di dalam rongga mulut, sehingga obat dapat diabsorpsi melalui rongga mulut, faring, dan esohagus saat saliva bergerak menuju saluran cerna. Orally disintegrating tablet atau OTD adalah disigetran. Disigetran dapat memfasilitasi disintegrasi tablet sehingga mulai disolusi dapat berlangsung lebih cepat. Pemilihan disintegran yang sesuai dan penggunaan dalam level yang optimal diperlukan untuk memberikan laju 01011331. Pada penelitian ini akan dilakukan formulasi dan evaluasi sediaan orally disintegrating tablet atau ODT atenolol dengan menggunakan sodium starch glycolate sebagai super disintegran dengan konsentrasi 10% dan 20%.
Pada penelitian ini, sediaan orally disintegrating tablet atau ODT, atenolol yang diformulasi tanpa penambahan super disintegran atau 0% digunakan sebagai kontrol. Pada tahap formulasi dilakukan evaluasi prekompresi dan evaluasi postkompresi. Perbedaan konsentrasi penambahan sodium starch glycolate sebagai disintegran atau 10% dan 20%. Dianalisis dampaknya terhadap karakteristik fisiko-kimia orally disintegrating tablet atau ODT meliputi waktu disintegrasi, waktu dispersi tablet secara in vitro, rasio penyerapan air, dan disolusi. Metode penelitian, bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan obat, eksipien, dan reagen. Seluruh bahan obat dan eksipien merupakan pharmaceutical grade. Bahan yang digunakan untuk penelitian meliputi atenolol, mannitol DC direct compress, sodium starch glycolate, Avicel pH 102, magnesium stearat, aerosil, dan talc. persen alfa 0,05. Parameter yang dianalisis meliputi waktu pembasahan, waktu ancur, waktu dispersi tablet secara in vitro, rasio penyerapan air, dan parameter disolusi, AUC disolusi, dan efisiensi disolusi. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perbedaan konsentrasi sodium starch glycolate sebagai super disintegran dalam sediaan orally disintegrating tablet atau ODT berpengaruh terhadap karakteristik fisik tablet yang dihasilkan. Sediaan orally disintegrating tablet atau ODT atenolol dengan konsentrasi sodium starch glycolate 10% formula 2 merupakan formula yang optimum dalam penelitian ini. Terima kasih. Oke, kemudian kita masuk pada tabel. Ini adalah formula OTD tadi. Atenolol dengan konsentrasi sodium starch glycolate 0,1% pada formula 0,1 pada formula 1, 10% pada formula 2, dan 20% pada formula 3. Kemudian masuk kepada metodenya itu ada pembuatan massa cetak, evaluasi prekompresi, kecepatan alir dan sudut istirahat, indeks kompresibilitas, rasio Hausner, pencetakan ODT, evaluasi postkompresi, organoleptis, penetapan kadar, kekerasan tablet, waktu pembasahan, dan rasio penyerapan air, waktu disintegrasi, waktu dispersi secara in vitro, uji variabilitas atau kerapuhan tablet, dan yang terakhir adalah uji disolusi.